Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan saya Puturati Ariska Putri. Jadi pada hari ini saya akan melakukan presentasi yang berjudul Gambaran Radiografi Keratokistik Odontogenik Tumor pada Mandibula Laporan Kasus. Pendahuluan. Keratokistik Odontogenik Tumor atau KOT itu sebelumnya diklasifikasikan sebagai tumor odontogenik jinak dan kembali diklasifikasikan sebagai kista odontogenik oleh WHO pada tahun 2017. Nah, odontogenik keratokistik ini memiliki ciri yang bersifat agresif dengan rekurensi yang cukup tinggi, di mana mewakili sekitar 10% sampai 14% dari semua kista rahang. Nah, dari etiologi KOT sendiri itu disebabkan oleh sisa sel dental lamina yang masih tersisa setelah masa perkembangan gigi dan umumnya ditemukan selama dekade kedua sampai keempat kehidupan. Nah, secara radiografi sendiri, KOT ini tampak sebagai lesi unilokular atau multilokular, radiolucent berbatas well-defined dan memiliki batas scallop. KOT sulit untuk didiagnosis, hanya memiliki gambaran radiografi karena memiliki tampilan yang hampir mirip dengan kista-kista lainnya, sehingga dapat menjadikan diagnosa yang sulit dan perawatan pun akan menjadi lebih sulit. Nah, pada hal ini akan dipaparkan 3 laporan kasus mengenai kasus KOT yang diikuti dengan tampilan dari radiografi serta kemungkinan diagnosa banding dari KOT sendiri. Untuk tinjauan pustaka, jadi definisi dan etiologi KOT, di mana pertama kali diperkenalkan oleh Philipson pada tahun 1956, kemudian tahun 1962 oleh Finborg dan juga Hansen. Jadi prevalensinya sendiri itu puncaknya sekitar dekade kedua hingga keempat kehidupan. Kista ini sering mengenai mandibula dibandingkan maksila. Untuk rahang atas, totalnya sekitar 50% lesi terjadi pada engel mandibula, beberapa juga dapat meluas ke ramus, dan 20% terjadi pada anterior molar kedua. Untuk rahang bawah sendiri, itu sebagian besar 15% terletak di area yang bergigi pada rahang, dan hanya 5% dari semua keratokistik ini berhubungan dengan molar ketiga rahang bawah dan juga tuberositasnya. KOT itu dapat terjadi pada dental lamina yang sedang berkembang selama proses pembentukan gigi. Untuk manifestasinya sendiri, di mana pembengkakan dengan atau tanpa nyeri, kemudian parestesia pada bibir, atau gigi yang dapat mengalami ekspansi tulang. Jadi lesi pada mandibula ini dia cenderung mengalami ekspansi di bagian bukal dan sedikit pada ekspansi lingual. Jadi terjadinya ekspansi ini karena kecenderungan dari KOT sendiri itu dapat menyebar sepanjang intermedullary space dan tumbuh secara anteroposterior pada cancellous bone sendiri. Jadi ini untuk gambaran radiografi dari KOT-nya, di mana untuk usia dia bervariasi, biasanya dekade kedua, ketiga ataupun keempat, dan frekuensinya itu jarang. Untuk lokasinya itu bagian posterior dari body dan juga engel mandibula, meluas ke ramus dan anterior dari regio caninus. Ukurannya bervariasi, biasanya besar pada mandibula. Untuk bentuknya bulat atau oval atau curve, dia mengikuti bentuk rahang dan ekspansi ke arah mediolateral. Kemudian juga pseudocular atau multilocular. Untuk outline sendiri, itu dia smooth dan juga scallop, kemudian well-defined dan juga well-corticate. Untuk radiodensitas, itu dia radiolucent. Untuk efek pada jaringan sekitar, itu gigi yang berdekatan dapat mengalami perpindahan minimal dan jarang terjadi resorpsi. Dapat juga terjadi ekspansi dan meluas ke dalam tulang cancellus dan dapat menyebabkan perforasi kortikal. Jadi untuk yang kasus pertama, seorang pria berusia 20 tahun itu datang ke Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Costa Rica dengan keluhan utama untuk mencabut molar ketiga. Kemudian untuk pemeriksaan ekstraoralnya itu tampak temuan patologis. Kemudian pemeriksaan intraoral itu ditemukan ada suatu massa yang membesar dan juga sulcus posterior kanan dan area retromolar. Kemudian untuk gambar radiografinya itu di mana lesi menunjukkan bentuk oval pada sisi kanan mandibula di mana melibatkan body, angle dan juga ramus ascendens. Untuk biopsi itu didapatkan hasil biopsi berupa formasi kistik yang dindingnya terdiri dari jaringan ikat fibrosa padat yang secara lokal meluas pada epitel squamosa dan menutupi kista. Diagnosisnya sendiri adalah KOT.
Kemudian untuk kasus yang kedua, itu seorang wanita berusia 19 tahun datang dirujuk ke Departemen Bedah Mulut karena lesi kistik mandibula kanan yang secara tidak sengaja ditemukan ketika pemeriksaan radiografi. Untuk pemeriksaan ekstraoral itu tidak adanya pembengkakan, kemudian pemeriksaan intraoral didapatkan bahwa gigi P2 kanan rahang bawah yang tidak tumbuh dan terdapat inklinasi gigi P1 dan juga M1 kanan mandibula. Dari radiografi sendiri dapatkan gambar lesi radiolucen berbentuk oval sepanjang eksis bodi mandibula kanan yang melibatkan akar gigi M1 dan juga M2 rahang bawah. Histologinya adalah keratokistik odontogenik tumor dan perawatannya adalah kuretase berulang dan juga eksisi bedah. Dilanjutkan pada kasus ketiga, di mana seorang pasien itu berusia 14 tahun mengeluh tidak nyaman dan bengkak di sudut kiri bawah wajahnya selama beberapa bulan. Untuk pemeriksaan intraoral itu ditemukan mobilitas gigi 37 dan edema di sudut kiri rahang. Radiografi didapatkan lesi radiolucen well defined terdeteksi pada angle mandibular kiri terkait dengan gigi 36 dan juga 37. Histologinya ini terkait diagnosa KOT, di mana perawatan yang direncanakan itu lesinya diangkat, kemudian lakukan pembedahan dan juga enukleasi, diikuti dengan marsupialisasi dan ekstraksi molar kedua dan juga ketiga mandibula. Kemudian setelah 6 bulan, itu pemeriksaan radiografinya tidak terdapat radiolusensi maupun edemanya juga tidak ada. Adapun untuk interpretasi kasus yang pertama, jadi area 1 gigi geligi, missing tooth tidak ada, persistensi tidak ada, impaksi 18, 38, dan juga 48, kondisi mahkota terdapat gambaran radiopak pada oklusal mengenai enamel, hingga dentin menyerupai bahan tumpatan pada gigi 17. Untuk kondisi akar itu dalam batas normal, kemudian kondisi alveolar crest dan juga furkasi dalam batas normal, kemudian kondisi periapikal terdapat gambaran radiolucen unilokular itu meluas dari apikal akar distal G46 hingga 48 berbentuk oval dan dengan berbatas well defined. Kemudian area 2, maksila sinus dan juga nasal itu dalam batas normal. Area 3 mandibula terdapat gambaran radiolucen unilokular meluas dari apikal akar distal G46 hingga apikal G48, melibatkan body, angle, dan juga ramus mandibula, berbentuk oval, berbatas well defined, berukuran 5 x 6 cm. Untuk area 4 TNJ, itu bentuk kondilus fossa eminensia itu simetris, bentuk kondilus dextra dan juga sinistra round. Kemudian posisi kondilus itu kondilus dextra dan juga sinistra terletak pada fossa glenoidalis, area 5, ramus os vertebra itu dalam batas normal. Dan untuk kesan terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3. Untuk diagnosinya itu adalah KOT, kemudian impaksi 18B distoangular SA, impaksi 38 kelas 3A mesioangular, kemudian impaksi 48 kelas 3B transversal, dan pulpitis reversible gigi 17. Kemudian interpretasi kasus 2, di mana area 1 gigi geligi, missing teeth itu 37 dan juga 38, persistensi tidak ada, impaksi 45, kondisi mahkota terdapat gambaran radiolucen pada disto-oklusal mengenai enamel hingga dentin pada gigi 47, kemudian kondisi akar dalam batas normal, kondisi alveolar crest dan juga furkasi dalam batas normal, kondisi periapikal terdapat gambaran radiolucen unilokular meluas dari gigi 45 hingga apikal akar gigi 48 berbentuk oval dengan batas well defined. Untuk area 2 maksila dan juga sinus itu dalam batas normal. Area 3 mandibula itu terdapat gambaran radiolucen unilokular meluas dari gigi 45 hingga apikal akar gigi 38, melibatkan angle mandibula berbentuk oval, berbatas well defined berukuran 3 x 4 cm. Untuk area 4, TNJ itu bentuk kondilus dan juga fossa eminensia itu simetris, bentuk kondilus dextra dan juga sinistra round. Kemudian posisi kondilus dextra dan juga sinistra terletak pada fossa glenoidalis. Untuk area 5, ramus dan os vertebra tidak dapat diinterpretasikan. Kesan terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3. Untuk diagnosanya itu KOT, kemudian pulpitis reversible gigi 27,
impaksi gigi 45, dan edentulus ridge gigi 37 dan 38. Kemudian untuk interpretasi kasus 3, jadi area 1 gigi geligi, missing teeth tidak ada, persistensi tidak ada, kemudian impaksi tidak ada, kondisi mahkota dalam batas normal, kondisi akar dalam batas normal, kondisi alveolar crest dan juga perkasi dalam batas normal, lalu kondisi periapikal, itu terdapat gambaran radiolucent unilokular meluas dari apikal akar distal gigi 36 hingga 38 berbentuk oval berbatas well defined berukuran 6 kali 7 cm. Untuk area 2, maksila sinus dan juga nasal, itu dalam batas normal. Lalu area 3 mandibula, terdapat gambaran radiolucent unilokular meluas dari apikal akar distal gigi 36 hingga 38, melibatkan body, angle, dan juga ramus mandibula, berbentuk oval, berbatas well defined, berukuran 6 kali 7 cm. Kemudian terdapat gambaran radiopak menyerupai benih gigi 48. Kemudian area 4, TMJ, bentuk kondilus fossa eminensia tidak dapat diinterpretasikan, posisi kondilus tidak dapat diinterpretasikan, dan juga area 5, ramus os vertebra tidak dapat diinterpretasikan. Untuk kesan terdapat kelainan pada area 1 dan juga 3, lalu diagnosisnya sendiri adalah KOT. Kemudian selanjutnya adalah diagnosa banding. Jadi adapun diagnosis banding dari KOT sendiri adalah meliputi amyloblastoma dan juga kista dentigerus. Adapun perbedaannya sendiri di mana dilihat dari lokasi. Jadi amyloblastoma ini 80% berkembang pada regio ramus mandibula dan dapat meluas ke area sintisial. Kalau kista dentigerus itu terkait oleh mahkota gigi yang tidak erupsi, dan biasanya gigi yang erupsinya ini terhambat, misalnya gigi C maupun gigi M3. Kemudian kalau dari ukuran, kalau amyloblastoma ini sangat bervariasi dan tergantung pada lesi. Jika ukurannya besar, itu akan menimbulkan asimetri wajah. Kemudian kalau kista dentigerus itu bervariasi, bulat dan oval, jadi dari CEJ ke CEJ, mahkota secara simetris dan juga bentuknya itu unilokular. Kemudian untuk outline-nya sendiri amyloblastoma, radiolucent, dan juga mix, yaitu radiolucent dan radiopak. Lalu kista dentigerus itu smooth, well defined, terkadang well corticate. Lalu untuk efek jaringan sekitar, kalau amyloblastoma itu ekstensif, resorpsi akar, displacement gigi, dan juga perforasi kortikal. Sedangkan kista dentigerus, gigi yang terkait tidak erupsi, kemudian gigi tersebut akan bergeser dan gigi yang berdekatan itu dapat teresorpsi. Dilanjutkan dengan kesimpulan. Jadi KOT ini merupakan lesi yang bersumber secara odontogenik, di mana KOT tidak akan menimbulkan gejala kecuali lesi ini dia berukuran besar dan terjadi infeksi sekunder. Secara radiografis, KOT tampak sebagai lesi unilokular dan juga multilokular, radiolucent, berbatas well defined, dan memiliki batas scallop. Kemudian selain pemeriksaan klinis, diperlukan juga pemeriksaan penunjang, baik itu radiografi panoramik maupun histopatologi untuk menentukan tata laksana yang efektif dan juga mencegah kemungkinan terjadinya rekurensi oleh KOT. Adapun diagnosa banding dari KOT adalah amyloblastoma dan juga kista dentigerus. Baik dokter, sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.